kita ngaku dulu kita anak Jakarta gitu. Kita dekat sama epicentrum kekuasaannya, tapi kita jauh sekali dari lokasinya segala macam. Melihat kasus lain Wadas, misalkan kayak di Sorong gitu terkait kelapa sawit, atau di Sangihe terkait taman emas, dan juga kirain waktu dulu zaman Orba gitu yang make aparat ya untuk menertibkan atau mengintimidasi hanya di zaman itu gitu, tapi ternyata. Halo teman-teman, kembali lagi di Ngobrol Lingkungan, podcast dari Greenpeace Indonesia, di mana kita akan membahas isu-isu lingkungan yang dikemas lengkap secara ringan. Halo Sobat Lingkungan, kembali lagi di podcast Ngobrol Lingkungan. Podcast Ngobrol Lingkungan bisa kalian dengarkan di Spotify atau Google Podcast. Hari ini kita juga akan membicarakan mengenai maraknya kasus-kasus perampasan lahan yang banyak menimbulkan korban dan bermasalah, tentunya juga berdampak bagi masyarakat lokal dan masyarakat adat. Di episode hari ini kita akan ngobrol bareng sama Mas Hadi dan Mas Baga. Halo Mas Hadi dan Mas Baga. Halo. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman juga udah, kalau misalnya ngikutin sosial media, udah lumayan familiar dan banyak melihat ataupun mendengar gitu kali ya soal kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2022. Nah, kasus-kasus ini tuh juga biasanya diikutin sama dalil-dalil pembangunan di daerah masyarakatnya tersebut, dan juga proyek-proyek strategis nasional. Kita bisa kayak menyusuri kasus-kasus apa aja sih yang selama awal tahun 2022 ini terjadi gitu ya di Indonesia, karena eskalasi kasusnya tuh lumayan banyak di tahun 2022 ini. Nah, mungkin yang paling cukup nggak baru juga sih, karena kebetulan ada beberapa kasus yang terjadi di minggu yang sama gitu ya. Tapi mungkin yang paling banyak menyita perhatian beberapa minggu ke belakang itu ada Wadas gitu ya. Banyak bentuk-bentuk represivitas dari aparat terhadap masyarakat yang menolak tambang batu andesit ya, yang ada di pertambangan batu andesit untuk bendungan benar yang ada di Wadas. Nah, mungkin dari Mas Hadi atau Mas Baga yang mau cerita dulu nih tentang silakan Wadas. Hadi. Nah, ini Mas Hadi nih. Bagus banget ngelemparnya. Kan gue host juga ada pengalaman gitu. Gue pernah jadi host, jadi gue tahu. Iya, mantap nih. Iya, ya sebenarnya mungkin teman-teman udah banyak yang tahu ya soal Wadas tuh, karena rame banget kan kemarin ya. Selama 2 minggu kemarin kita terus-terusan digempur berita soal Wadas ini gitu, apa yang terjadi di sana, terus bagaimana aparat itu menduduki desa Wadas gitu, ribuan aparat, padahal ya masyarakat di sana nggak ada yang punya senjata gitu. Untuk apa gitu menerjunkan ribuan aparat ke desa Wadas gitu? Kalau memang misalnya pemerintah pengen melakukan sesuatu yang baik gitu, yang benar, kenapa harus menerjunkan aparat gitu sebenarnya? Yang bisa kita lihat sebenarnya di Wadas itu ini ya, ada 2 hal yang 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 ditawarkan sama pemerintah gitu kan. Pemerintah itu bilangnya pengen ngebangun bendungan benar gitu. Bendungan benar ini untuk apa? Untuk irigasi katanya. Irigasi sama daya tampung air di daerah Jawa Tengah gitu. Tapi kalau dilihat lagi dalam perizinan yang dilakukan oleh pemerintah itu ada 2 sebenarnya. Selain bendungan benar, ada pertambangan batu andesit atau batu kuari gitu. Dan ini yang sebenarnya dimasalahin sama warga Wadas gitu. Kenapa? Karena ya Wadas itu ya kalau bisa dibilang tuh kayak apa ya? Kayak tanah surga gitu ya, tanah surga yang dimiliki sama warga Wadas. Kalau bahasa Jawanya gemah ripah loh jinawi gitu kan. Dan setiap tahun mereka bisa dapat miliaran hasil dari pertanian warga itu sendiri gitu, dari durian, dari cengkeh, kapulaga, segala macam hasil taninya. Tapi kenapa gitu malah mau ditambang gitu? Dan untuk proyek bendungan benar itu sendiri sebenarnya kebutuhan batu andesit dari desa Wadas itu hanya sekitar 10% gitu. Jadi sisanya tuh sebenarnya mau diapakan gitu untuk semuanya itu gitu. Ya kita nggak pernah tahu gitu, karena pemerintah juga nggak pernah memberikan sosialisasi secara utuh, pemberitahuan secara utuh sebenarnya maksud dari pemerintah tuh mau apa gitu, membangun bendungan benar di sana gitu kan.
kalau memang pemerintah itu niatnya baik, pengen menyejahterakan rakyat segala macam seperti yang jargon-jargon selama ini dibicarakan sama pemerintah, tapi kenapa harus dengan cara-cara seperti itu gitu, intimidasi segala macam gitu, yang bisa bikin trauma warganya. Biasanya kalau kita ngeliat di kasus kayak gitu sering banget ada disinformasi gitu ya, dan juga misalnya keterbatasan informasi gitu dari masyarakatnya. Kadang-kadang misalnya kayak di Sorong gitu ada masyarakat yang kemudian mau untuk melepaskan lahan gitu karena iming-iming ekonomi dan ganti rugi yang menurut yang layak dan akan dipenuhi. Tapi kan ada banyak kasus di lapangan itu nyata ganti rugi itu nggak dipenuhi gitu kan. Dan juga ekonomi masyarakat dalam jangka panjang tuh malah semakin menurun gitu dibanding semakin sejahtera seperti yang dijanjikan di awal gitu kan. Kalau melihat kasus-kasus selain Wadas gitu ya, yang diiming-imingi akan meningkatkan perekonomian masyarakat, biasanya tambang gitu kan, dan juga ada sawit gitu. Nah, kalau misalkan Mas Hadi dan Mas Bagong melihat kasus lain Wadas, misalkan kayak di Sorong gitu terkait kelapa sawit, atau di Sangihe terkait taman emas, dan juga ada yang paling baru itu di Kasimbar. Nah, itu juga represif juga, dan memakan banyak korban juga di Kinipan gitu kan. Nah, mungkin ada kisah-kisah lain juga nih dari daerah-daerah tersebut yang bisa dibagi ke teman-teman yang lain gitu. Silakan. Ya, ini dari kacamata anak Jakarta aja ya, soalnya mau nggak mau kan kita ngaku dulu kita anak Jakarta gitu. Kita dekat sama epicentrum kekuasaannya, tapi kita jauh sekali dari lokasinya segala macam. Tapi gue ngerti sih kalau misalnya media itu juga banyak yang biasa itu yang di blow up kan itu, ini udah ditawarkan ganti rugi segala macam. Karena kita pakai logika ekonomi kita, atau gua deh gitu sebagai anak Jakarta dari lahir gitu. Gue kan nggak punya ikatan sama tanah ya gitu. Maksudnya ya ikatan gue sama tanah tuh paling gue pusing aja nyari tanah buat beli tanah buat bikin rumah gitu, yang itu aja nggak punya. Tapi buat orang-orang di sana gitu, masalah tanah itu bukan cuman masalah ganti untung, nanti lo gue kasih duit ada ganti rugi, apapun namanya, ganti rugi, ganti untung, nanti lo bisa kerja di perusahaan. Kan yang waktu di Sangihe kan tawarannya juga itu ya, konsesinya 33 tahun diganti rugi, terus nanti lo bisa kerja di perusahaannya ini. Tapi ikatan manusia sama tanah itu tuh nggak cuman masalah duit gitu, nggak bisa cuman pakai logika ekonomi gitu. Itu kan ya tanah itu ya itu hidupnya mereka gitu loh. Itu ada ikatan sosial ya, ada ikatan historisnya dan segala macam. Nah, kita juga pemerintah sih sebetulnya yang kayak itu gagal ngelihat itu loh gitu. Seakan-akan kalau udah diganti untung, ganti rugi gitu-gitu, masalah sospolnya selesai gitu. Ya benar. Aku setuju sih sama Mas Baga. Kalau kita lihat tuh memang apa ya, untuk sekarang ya instrumen hukum yang ada tuh juga memang menempatkan tanah dan masyarakat itu masih batas dalam konteks ekonomi. Jadi dipisah gitu, orang tuh dicabut dari tanahnya gitu. Iya, bukan menempatkan tanah tuh sebagai ruang hidup masyarakat gitu. Apalagi kalau kita ngomongin masyarakat lokal atau masyarakat adat, apalagi sama mereka kan memang punya hubungan yang erat gitu kan dengan ruang hidup mereka. Nah, ini juga sebenarnya menarik juga sih kalau misalnya kita ngeliat soal bagaimana hukum Indonesia juga kemudian meng-capture gitu atau menangkap isu-isu terkait perampasan tanah ini atau perampasan lahan ini hanya sebatas sebagai dalam konteks ekonomi lah. Dan ini juga terlihat bagaimana hukum Indonesia tuh cuma memperhatikan apa yang formil aja gitu kan, ketika mereka melihat sengketa yang terjadi. Yang paling bertanggung jawab anak hukum memang sebetulnya. Kalau gue kan nggak kuliah, masuk ya. Kalau gue kan nggak kuliah, jadi gue nggak punya tanggung jawab moral apa-apa. Iya benar. Sebenarnya kemarin juga ngelihat kalau yang di kasus Wadas itu kan ada gitu Mahfud MD juga merespon gitu kan, bilang ini udah sesuai prosedur termasuk dalam penerbitan izinnya kan. Tapi ternyata kemudian sekarang kalau kita lihat AMDAL-nya tuh ternyata bermasalah. Nah, mungkin dari situ kita juga bisa melihat kali ya kalau negara tuh dan hukum juga terutama ya, itu emang nggak melihat sampai konteks ke sosial, ke dalam konteks sosialnya gitu, dan bagaimana misalkan ini akan berlangsung dalam jangka panjang lah gitu, yang dilihat cuma
oh ya AMDAL udah selesai, padahal bisa jadi kan AMDALnya cacat dalam misalkan ya amit-amit copy paste gitu kan dari AMDAL lain gitu. Ya itu kayak selalu terjadi sih sebenarnya. Atau malah nggak ada sama sekali AMDAL ya biasanya. Iya. Nggak pakai tinjauan Ya AMDAL. itu cuman hanya apa ya, prasyarat formal aja mungkin ya. Formal aja. Jadi yang penting diajukan ada AMDAL-nya, padahal kalau kita melihat misalnya ya mungkin nggak jelas juga, mereka nggak pernah mengukur gitu. Apa namanya, sebelum dan sesudah melakukan itu seperti apa kajian-kajiannya kayak gitu. Tapi aku pengen nambahin sedikit tadi, boleh nggak, yang soal tanah itu, soal ganti untung. Kan yang selalu ya sekarang, kalau dulu ya zaman Orba kan bilangnya udah ada ganti rugi gitu. Kalau sekarang udah dirubah lagi ganti untung gitu kan namanya. Itu narasi yang selalu digembar-gemborkan sama pemerintah. Tapi ya benar tadi yang kata Mas Baga, petani itu kan kayak ya mereka punya ikatan gitu ya sama tanah ya. Bukan sekedar ya apa namanya, mereka bercocok tanam sama tanah. Iya, mereka bergantung sama tanah gitu. Karena kalau petani nggak punya tanah ya mereka mau nanam di mana gitu. Kan nggak mungkin mereka nanam di buku tulis gitu atau di batu gitu kan. Ya mereka harus punya tanah gitu. Dan tanah yang sudah diolah sama petani itu kita tahu pasti udah turun temurun puluhan tahun, ratusan tahun, sampai tanahnya itu ya jatuh ke tangan mereka gitu, dan mereka olah untuk bisa ya bertahan hidup keluarganya sampai anak-anaknya segala macam. Mungkin apa ya, hubungan petani atau hubungan masyarakat dengan tanah tuh ya kita nggak bisa ngelihat ya ini udah diganti untung kok kenapa masih protes gitu. Ya bukan itu gitu. Mungkin kita kalau teman-teman hidup di teman-teman yang di Jakarta gitu ya, atau di kota besar hidup di apartemen, kayak nggak ngerasa bodo amat lah ya taing gitu ya, tanah seperti apa gitu kan. Tapi kan beda urusannya sama itu. Jadi di apartemen nggak ada nyamuk tapi dia enak. Kalau temen gue tuh enaknya di apartemen nggak ada nyamuk. Iya benar-benar. Kadang ada bias urbanis lah gitu ya, kita yang tinggal di Jakarta untuk melihat ya karena memang nggak relate tadi gitu, kita nggak punya ikatan sama tanah. Iya betul. Nah, selain ada disinformasi dan keterbatasan pengetahuan gitu ya dari masyarakat biasanya, kan kalau misalkan kayak di Wadas, di Kinipan, dan konflik-konflik lain ya yang terkait dengan pembangunan gitu, misalnya kayak di Kulon Progo juga sebelum-sebelumnya, itu hampir selalu gitu ya dihiasin sama kehadiran aparat gitu. Dan bahkan dalam kasus-kasus di mana misalnya kayak pertambangan yang izinnya itu emang terkait, maksudnya dimiliki sama swasta, itu aparat itu pasti akan hadir gitu. Nah, gimana sih Mas Hadi sama Mas Baga melihat kayak fenomena kehadiran aparat di konflik-konflik lahan ini? Kan maksudnya kayak kalau kehadiran aparat kan mungkin ya dalam beberapa kasus pertama itu bisa dibilang kayak negara sebenarnya nge-backing atau mendukung gitu kan ya upaya perampasan lahan itu. Nah, kalau menurut Mas Hadi sama Mas Baga gimana? Apa ya? Ya mungkin nggak perlu saya gitu, tapi teman-teman udah bisa ngelihat sendiri lah, menilai sendiri seperti apa gitu. Kirain waktu dulu zaman Orba gitu, yang make aparat atau ya keamanan gitu ya untuk menertibkan atau mengintimidasi hanya di zaman itu gitu. Tapi ternyata setelah 98 ternyata nggak selesai gitu kan, dan itu masih tetap dipakai sampai hari ini gitu. Entah apa alasannya gitu, apakah wakil rakyat gitu, yang katanya ya kita kan rakyat, mereka mewakili apa namanya, kalau kata mereka gubernur hanya mandat gitu, kita ini pelayan rakyat, wakil rakyat gitu. Cuman kenyataannya nggak seperti itu gitu. Ya wakil rakyat, ternyata rakyatnya sendiri malah ditindas, malah diintimidasi. Padahal ya kita apa sih yang dipengenin rakyat gitu, cuman hidup tenang, sejahtera segala macam. Kalau misalnya mereka memang tugasnya seperti itu, pengen melakukan penyejahteraan rakyat, ya harusnya nggak terjadi gitu pengerahan aparat segala macam. Dan aku dulu dari 2011 sempat ngikutin Batang, kasus PLTU Batang, dan itu juga sama parahnya gitu. Itu sampai ada ya, kita waktu itu masyarakat tuh lagi tenang-tenang aja gitu di Batang. Terus ada yang datang katanya dari investor, ternyata ya malah
ditembakin gitu warganya, dan alasannya apa, padahal kita nggak ngapa-ngapain tapi dibikin alasan seakan-akan warganya itu pengen menyerang si investor, padahal kita nggak ngapa-ngapain gitu. Dibikin victim blaming seperti itu. Dan ya itu terjadi gitu ya di mana-mana. Budi Pego di Banyuwangi, terus kemarin terakhir juga di Banyuwangi Pakel itu seperti itu. Ya kita udah nggak bisa lagi ngelihat itu proyek swasta atau pemerintah atau siapapun gitu. Intinya selama ada uang, ya disitulah aparat akan bekerja kayak gitu. Papua itu jauh lebih parah gitu pengerahan aparatnya. Ya itu ya apa? Nah, orang kalau bilang negara hadir itu selalu lupa hadir itu bentuknya apa gitu. Biasanya bentuknya ya itu gas air mata segala macam, pentungan. Tapi emang kayak tadi ini kan masalah bahasa itu kan juga politik ya gitu. Maksudnya kita kayak tadi lah ganti rugi jadi ganti untung itu kan politik. Maksudnya kita nggak bisa misahin bahasa sama politik. Kayak selama ini yang paling selain presensi fisik gitu di lapangan yang menurut gua juga bahaya tuh karena mereka aparatnya juga punya kayak semacam divisi agitprop sama diseminasi informasi palsu gitu loh. Kita lihat sendiri kemarin waktu Wadas tuh hampir semua Polres Jawa Tengah punya hashtag sendiri segala macam gitu-gitu. Dan kita lihat selalu polanya mereka menggiring bahwa ini tuh konflik horizontal gitu, konflik warga antar warga. Padahal kalau lihat datanya Jatam apa ya gue kalau nggak salah yang tahun kemarin tuh biasa konflik tambang tuh paling banyak kekerasannya justru konflik warga sama aparat gitu. Yang beneran konflik antara pro sama kontra warga tuh nggak terlalu banyak malah gitu. Ya itu kan memang terus jadinya ya gimana ya, maksudnya memang bahaya banget sih lu punya negara demokrasi terus penegak hukumnya jadi alat politik gitu. Selain jadi alat korporasi gitu ya, juga jadi alat politik karena pasti urusan konflik lahan itu ada urusan politiknya gitu. Itu udah kacau banget ya, maksudnya kan kalau ada penyalahgunaan wewenang itu kan berarti hampir pasti ada korupsi kan gitu. Maksudnya korup tuh nggak cuma korup duit tapi juga sistemnya korup. Gimana mau benar hukumnya kalau penegak hukumnya korup juga gitu. Nanti produk undang-undangnya korup lagi kayak kemarin Omnibus Law, RKUHP gitu-gitu. Kita tahu sendiri itu cacat prosedur, cacat formil tanpa mengecilkan efeknya gitu. Tapi polisi gebukin warga penolak tambang tuh menurut gue tuh muaranya banget gitu. Hulunya tuh beneran nih kita punya penegak hukum yang jadi alat politik nih buat ngawal tambang, buat ngawal itu politik segala macam, dan itu ancaman demokrasi banget ya maksudnya, bahaya. Bener, apalagi sekarang kan menyerangnya nggak cuma secara fisik ya, tapi digital juga kan, makanya. dengan apa namanya peretasan dan lain-lain. Kemarin juga akun Wadah sempat suspend dan beberapa akun warga juga dan apa namanya pendamping juga sempat diretas dan suspend. Nah, ini kebijakan itu dikeluarin kalau misalnya udah viral atau ada tekanan dari publik. Terminologi media nasional tuh lo bisa tuh kalau di Jakarta pohon tumbang jadi headline gitu. Tapi Indonesia Timur segala macam yang mau ada tembak-tembakan, mau ada apa, mungkin coverage-nya enggak. Mereka yang punya media, itu mereka yang terjun berpolitik juga, mereka yang punya tambang juga, punya sawit juga, punya proyek-proyek segala macam.